Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan sehat, memberikan iman, memberikan Islam, dan senantiasa memberikan keselamatan pada sahabat semuanya. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat sekalian, setelah diskusi tentang bagaimana cara menggapai tasawuf pada bagian pertama, mari kita lanjutkan cara menggapai tasawuf pada bagian kedua. Saya sangat meyakini sekali bahwasanya sahabat semuanya orang-orang hebat yang mampu untuk diajak berdiskusi dan mampu membawa diskusi ini ke jalan ataupun ke arah yang lebih baik dan menempatkan di posisi yang terbaik agar menjadi suatu keilmuan yang barokah dari lahir maupun batin, dan tentunya ilmu tersebut manfaat untuk kita semuanya. Sahabat, tempo hari kita membahas tentang dalam diskusi tersebut yaitu tentang tahalli, dan tajalli. Nampak sekali diskusi tentang tahalli kita selesaikan saat ini. Kita kaji, kita cuplik sedikit bahwasanya Al-Ghazali pernah mengatakan bahwasanya jiwa manusia dapat diubah, dapat dilatih, dapat dikuasai, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Perbuatan yang baik sangat penting diisikan ke dalam jiwa manusia dan dibiasakan dalam perbuatan agar menjadi manusia yang paripurna. Sahabat, sebenarnya perbuatan baik itu sangat banyak sekali. Akan tetapi, dalam hal ini, kita akan membahas tentang perbuatan baik seperti apa yang mampu merehabilitasi jiwa manusia itu agar bisa menjadi manusia yang paripurna. Yang pertama adalah manusia tersebut mau untuk bertaubat. Mayoritas orang sufi menjadikan taubat sebagai perhentian awal di jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di dalam bertaubat pada tingkatan terendah menyangkut dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Pada tingkat menengah menyangkut pangkal dosa-dosa seperti dengki, sombong, dan riya. Dan pada tingkat yang tertinggi, taubat menyangkut usaha menjauhkan daripada ujukan syaitan dan menyadarkan jiwa agar memiliki rasa bersalah. Pada tingkat terakhir, sahabat, pada tingkat yang terakhir, bahwasanya taubat adalah penyesalan atas kelengahan pikiran untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubat pada tingkat ini adalah penolakan terhadap segala sesuatu yang memalingkan diri dari jalan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sahabat, setelah taubat, kita harus waras, yaitu menjaga diri atau self-protection daripada hal yang haram, baik perbuatan, baik ucapan, baik sandang, baik pangan, maupun papan. Cara harfiah, warak artinya saleh, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dan hal-hal yang tidak baik. Tentunya perbuatan-perbuatan dosa. Karena pernah seorang ustaz mengatakan bahwasanya wara adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah sama sekali. Yang ketiga, perbuatan baik tersebut adalah zuhud. Etimologi zuhud itu tidak ingin terhadap sesuatu yang bersifat keduniawian secara etimologi. Namun sahabat, secara istilah atau secara terminologi, zuhud merupakan perjalanan hati dari kampung dunia dan menempatkannya ke kampung akhirat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zuhud adalah hati, pikiran, tetap tenang bersama dunia, sehingga tidak mengganggu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara sederhananya, zuhud yaitu kedekatan dengan dunia tanpa mengganggu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sahabat, sabar. Cara bahasa, sabar adalah menahan ataupun bertahan. Bertahan dan menahan diri daripada rasa gelisah, rasa cemas, rasa amarah, dan menahan lisan kita daripada keluh kesah, menahan anggota tubuh daripada insting. Pernah menurut Fatullah Gulen menyatakan bahwa sabar adalah tabah menjalani penderitaan dan nestapa ketika menghadapi berbagai kejadian yang sulit dihadapi dan sulit dihindari. Dan bersikap sabar merupakan mengalami kegagalan ketika menerima cobaan. Meskipun dengan adanya kesadaran akan beban maupun penderitaan, tetaplah bersabar. Yang berikutnya, sahabat, yaitu yang kelima adalah fakir. Secara harfiah, fakir diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh, ataupun berperasaan seolah-olah menjadi orang miskin. Tetapi dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada dirinya. Tidak minta rezeki, kecuali hanya untuk menjalankan kewajiban. Tidak meminta, sungguh pun tidak ada pada diri kita. Kalaupun diberi, boleh diterima. Tidak meminta, tetapi tidak menolak. Kembali Fatullah Gulen mengartikan bahwa fakir adalah kesadaran atas kebutuhan kepada Allah semata.
dan hidup dalam kesadaran atas kecukupan pada makhluk. Yahya bin Mu'adz pernah mengatakan ketika beliau ditanya tentang hakikat kefakiran, dan beliau menjawab bahwa seorang tidak butuh lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda kefakiran adalah tidak ada harta ataupun benda. Kenapa? Karena harta benda adalah ladang sedekah. Sama seperti ketika kita memasuki area-area makom sebelum dunia adalah ladang untuk beramal. Di makom makrifat. Baik, sahabat. Yang berikutnya adalah yang keenam, perbuatan baik adalah ikhlas. Dalam perspektif kaum sufi, ikhlas merupakan ruh daripada amal saleh. Beramal tanpa keikhlasan akan sia-sia. Ibarat jasad tanpa ruh. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal perbuatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ikhlas adalah mendekatkan diri pada Allah dari segala bentuk ketidakmurnian. Yaitu maksudnya di sini ketidakmurnian adalah segala niatan yang tidak ditujukan pada Allah. Kita misalkan saja, sahabat, dalam diskusi ini. Kita ingin dipuji karena orang lain. Atau niat ingin mendapat jabatan yang lebih tinggi karena orang lain. Nah, saatnya ikhlas tersebut, ya kita punya niat ingin dipuji adalah karena Allah. Mendapatkan jabatan yang tinggi karena Allah yang telah memberikan. Sehingga secara bahasa ikhlas berarti murni. Yang disebut di sini al-safi. Dan bersih daripada campuran. Karena hakikat ikhlas adalah al-tabari an kulli madunallah. Yaitu bebas dari segala apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, seorang beribadah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena mengharap pujian makhluk. Satu hal yang perlu dipahami, bahwa ikhlas selalu berkaitan erat dengan niat dalam hati ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah. Ikhlas yang sempurna harus dilakukan baik sebelum, sedang, maupun sesudah melaksanakan ibadah. Sebab ada orang yang ikhlas ketika beribadah, tetapi setelah itu ia terjebak pada sikap riya. Hati-hati, sahabat. Nah, bahaya bila kita ikhlas terjebak pada sifat riya atau pamer, maka rusaklah nilai ibadahnya. Perbuatan baik yang ketujuh, sahabat, adalah ridho. Pengertian ridho adalah menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Seseorang dengan senang hati menerima ketentuan atau qada dari Allah dan tidak pernah mengingkari apa yang telah menjadi keputusannya. Sikap mental ridho merupakan perpaduan dari mahabbah dan sabar. Rasa cinta yang diperkuat dengan ketabahan
akan menimbulkan kelapangan hati untuk berkorban demi yang dicintai. Seorang hamba yang ridho, ia rela menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati. Sekaligus tidak dibarengi dengan sikap menyesal dan menentang. Ia akan ikhlas karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan perbuatan baik tersebut adalah tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab, sahabat, yaitu wakallah, yang berarti at-tafwid. At-tafwid berupa penyerahan dan iktimat atau penyandaran. Seperti kalimat wakalah amruhu ila fulani. Ia menyerahkan dan menyandarkan urusannya kepada seseorang. Jadi, secara etimologi, tawakal adalah menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada wakil yang maha mewakili dan maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, secara terminologi, Abu Turab An-Nakshabi seperti yang dikutip oleh Abu Nasr As-Surat berpendapat bahwa tawakal adalah mengabdikan diri untuk beribadah hati dengan Allah, terkait hati dengan Allah, rela dengan takdir yang telah ditentukan. Kesembilan perbuatan baik tersebut, yaitu syukur. Menurut istilah, syukur berarti syarat. Syukur adalah pengakuan terhadap, ya, menurut istilah syarat, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah, yang disertai dengan ketundukan kepada, mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat syukur merupakan pengakuan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, yang dibuktikan dengan ketundukan kepadanya. Jadi, syukur merupakan mempergunakan nikmat Allah menurut kehendak Allah sebagai sang pemberi nikmat. Karena itu, dikatakan, sahabat, bahwa syukur yang sebenarnya adalah pengungkapan pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan, mengakui dengan hati akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempergunakan nikmat itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat, saya berharap sahabat memiliki pendapat-pendapat yang berbeda, sehingga diskusi ini dapat berjalan dengan relevan. Perpaduan ilmu para sahabat dengan kita semuanya akan memunculkan temuan-temuan baru, bahan-bahan diskusi berikutnya, sehingga banyak sekali nanti menimbulkan solusi-solusi kebaikan untuk masa depan. Sahabat, kita lanjutkan sekarang. Setelah kita menggali tentang perbuatan baik, kita masuk ke tingkatan ketiga, yaitu tajalli. Tajalli merupakan pemantapan, pendalaman materi yang telah dilalui pada fase sebelumnya, yaitu fase tahalli. Maka rangkaian pendidikan mental itu disempurnakan pada fase tajalli.
tajalli. Tajalli berarti terungkapnya nur gaib dari hati. Tajalli ialah lenyap dan hilangnya hijab daripada sifat-sifat kebasyariahan ataupun kemanusiaan. Jelasnya, nur yang selama itu gaib, fananya atau lenyapnya segala hal yang lain ketika nampaknya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum sufi yakin bahwa seorang dapat memperoleh pancaran nur ilahi. Baik sahabat, mudah-mudahan ini berkenan diskusi ini kepada sahabat semuanya. Buang segala kesalahan dan saya juga mohon maaf atas segala kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya yakin sahabat akan bijak mendominasi tentang pengertian-pengertian tentang ilmu-ilmu ini, tentang temuan-temuan dari lisan yang telah diucapkan ini. Dan mudah-mudahan Allah sang pemberi manfaat memberikan manfaat dan kebarokahan kepada kita semua yang terlibat dalam diskusi ini. Dan saya mohon sekali lagi kepada sahabat, tolong di-subscribe, di-like, dikomentari, karena membuat video itu tidak mudah. Mohon maaf atas segala kesilapan. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Kita akan berlanjut ke diskusi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.